kita berdoa. Di mana tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengundang kami tempat ini. Kami siap untuk memuji bahkan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita lanjutkan pujian kita dengan cuit-cuit pam-pam-pam. Musik. Berikan hikmat, pengertian buat kami, agar kami boleh mengerti akan kebenaran daripada firman. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Hari ini Kak Nelta mau cerita tentang firman Tuhan yang luar biasa banget. Nah, hari ini Kak Nelta mau cerita tentang keselamatan dari Tuhan Yesus. Sebelumnya Kak Nelta mau tanya ini sama adik-adik semua.
Adik-adik semua ingat nggak mujizat apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan kepada muridnya, kepada anak-anak kecil, kepada orang dewasa? Ayo coba ingat-ingat, mujizat apa sih yang sudah Tuhan lakukan? Nah, kalian ingat nggak mujizat Tuhan ketika Tuhan memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan? Terus kalian ingat nggak mujizat ketika Tuhan meredakan angin ribut yang besar sekali? Terus Tuhan menyembuhkan orang yang sakit kusta, sakit lumpuh, yang buta matanya bisa melihat. Nah, semua itu karena mujizat Tuhan yang luar biasa. Nah, ketika di dunia, Tuhan Yesus melakukan banyak sekali mujizatnya untuk semua orang, untuk murid-muridnya, untuk anak kecil, untuk orang dewasa yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi, kalau adik-adik tahu, ketika Tuhan Yesus melakukan mujizatnya, banyak orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus. Banyak orang yang merasa Tuhan Yesus ini tidak benar. Nah, orang-orang ini yang menyalibkan Tuhan Yesus di kayu salib. Sehingga Tuhan Yesus mati di kayu salib dan Tuhan Yesus bangkit di antara orang mati. Ada yang tahu nggak Tuhan Yesus bangkit di antara orang mati pada hari ke? Benar sekali, pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit dan akan naik ke surga. Nah, sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus mendengar para muridnya. Para murid-murid ini sedang ketakutan. Karena apa? Karena murid-murid ini kayak mau ditinggal gitu sama Tuhan. Tuhan, kenapa mau meninggalkan kita? Terus kita nanti gimana di sini, di bumi kita nanti gimana? Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus mendengarkan ketakutan mereka. Tuhan Yesus menghampiri murid-muridnya dan berkata, kalian gak usah takut. Aku tidak akan meninggalkan kalian. Aku akan tetap untuk kalian dan aku akan mengirimkan Roh Kudus untuk berada di hati kalian. Nah, setelah Tuhan Yesus berkata seperti itu, kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya itu selalu berdoa, mengucap syukur karena berkat rahmat-Nya mereka bisa merasakan kasih Tuhan Yesus, mereka bisa menikmati mujizat-mujizat dari Tuhan. Nah, setelah 10 hari mereka berdoa, seperti kata Tuhan Yesus tadi, Tuhan Yesus kan mau mengirimkan Roh Kudus. Nah, ketika murid-murid berdoa, Roh Kudus datang mengurapi murid-muridnya Tuhan Yesus ini. Roh Kudus berkata dalam hati mereka, kalau mereka harus menyampaikan kabar yang baik. Kabar yang baik itu adalah kabar keselamatan. Murid-murid ini harus menyebarkan ke seluruh bangsa, ke seluruh kota, ke seluruh orang. Kalau misalnya keselamatan itu hanya pada Tuhan Yesus. Dan kalau misalnya semuanya pengen diampuni dosa-dosanya, mereka harus percaya sama Tuhan. Nah, setelah Roh Kudus berbicara kepada mereka, akhirnya murid-murid ini bergegas untuk memberitakan kabar baik. Mereka pergi ke kota, mereka pergi ke bangsa-bangsa, mereka menemui banyak orang untuk mengatakan kalau keselamatan itu hanya pada Tuhan Yesus. Nah, tapi adik-adik, saat murid-murid ini menyebarkan kabar yang baik ini, ada satu orang yang tidak suka sama mereka. Ada satu orang yang tidak suka sama murid-murid Tuhan, karena murid-murid Tuhan Yesus ini menyebarkan kabar keselamatan. Ayo, siapa yang tahu siapa murid Tuhan ini? Nah, kalau kalian pengen tahu siapa orang yang tidak suka sama murid-murid Tuhan ketika mereka menyebarkan keselamatan, sekarang kalian bisa ambil Alkitab kalian. Kita mau baca bersama-sama dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 9. Sudah ketemu adik-adik? Nah, Kak Nelta boleh bacain ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 9. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, akulah. Siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka terbangunlah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu
melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Nah, seperti adik-adik ketahui, siapa yang gak suka sama murid-muridnya ketika akan memberitakan firman? Benar sekali, Saulus. Saulus ini gak suka adik-adik sama murid-murid Tuhan Yesus ini. Ketika murid-murid Tuhan Yesus ini memberitakan keselamatan yang begitu dahsyatnya, si Saulus ini gak terima. Si Saulus ini mencoba mengelabui, mencoba mengatakan ke semua orang kalau mereka itu gak boleh percaya sama Tuhan. Nah, ketika Saulus tidak suka sama murid-murid Tuhan Yesus ini, Saulus berbuat yang tidak baik. Saulus melempari batu kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika Saulus melempari batu itu terkena salah satu orang yang percaya sama Tuhan, hingga orang itu meninggal. Ketika orang itu meninggal dunia, si Saulus ini tambah senang adik-adik. Wah, aku harus melakukan perbuatan yang buruk lagi supaya mereka benar-benar tidak percaya sama Tuhan. Nah, ketika Saulus ini berjalan menuju ke Damsyik, Saulus melihat cahaya yang sangat terang sekali, hingga dia tersungkur ke tanah, terjatuh ke tanah, dan tidak bisa melihat lagi. Nah, ketika Saulus melihat cahaya yang begitu terang tadi, Saulus mendengar kata Tuhan, dan Tuhan Yesus menyuruh Saulus untuk pergi ke dalam kota, dan dia akan menemui orang di sana. Ketika Saulus di sana, Saulus berdoa kepada Tuhan, meminta ampun. Saulus berpuasa, tidak makan, tidak minum. Saulus meminta ampun. Terus Saulus akhirnya percaya sama Tuhan kalau keselamatan itu dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sebagai kita anak-anak Tuhan, kita perlu percaya sama Tuhan kalau Tuhan Yesus itu adalah juru selamat satu-satunya, dan Tuhan Yesus itu mampu menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, sebelum Kak Nata tutup firman Tuhan hari ini, Kak Nata mau kasih tugas buat teman-teman semuanya. Nah, ada ayat hafalan dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke 31. Ya, ini buat ayat hafalan ya adik-adik. Di Kisah Para Rasul 16 ayat ke 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, kalian bisa ayat hafalan ini kalian videokan, minta tolong papa mamanya, terus nanti kalian kirimkan ke guru-guru kalian masing-masing. Nah, sekian firman Tuhan Kanelta siang ini. Nah, kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Berkatilah kami Tuhan agar kami selalu bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.